I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Saputri, NIM 21044502058. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis yang saya lakukan mengenai analisis kebutuhan siswa di sekolah yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen dan evaluasi BK. Adapun analisis yang saya lakukan yaitu analisis tidak langsung dengan membagikan angket secara online kepada siswa dengan melakukan pertemuan virtual dengan adik-adik di SMA. Adapun angket yang saya bagikan kepada siswa di SMA ini berisikan 27 pertanyaan berdasarkan SKKPD di SMA yang terdiri dari 3 pertanyaan mengenai aspek landasan hidup religius, kemudian ada 3 pertanyaan mengenai aspek kematangan emosi, kemudian ada 3 pertanyaan mengenai aspek perilaku etis, kemudian ada 3 pertanyaan mengenai aspek kematangan intelektual, kemudian ada 2 pertanyaan mengenai aspek kesadaran tanggung jawab sosial, kemudian ada 2 pertanyaan mengenai aspek kesadaran gender, kemudian ada 2 pertanyaan mengenai aspek pengembangan diri, kemudian ada 2 pertanyaan mengenai aspek perilaku kewirausahaan, lalu ada 2 pertanyaan mengenai aspek wawasan dan kesiapan karir. Selanjutnya ada 3 pertanyaan mengenai aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya dan 2 pertanyaan mengenai aspek kesiapan diri untuk menikah. Oke, selanjutnya tempat dan waktu pelaksanaan. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya analisis yang saya lakukan ini saya lakukan secara tidak langsung. Nah, oleh karena itu demi bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di SMA Negeri 1 Karosa, saya mengundang adik-adik dari kelas 11 MIPA 1 untuk bergabung dalam ruang Google Meet. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu pada hari Kamis 25 Mei 2023. Adapun jumlah peserta didik yang ada di kelas 11 MIPA 1 itu sebanyak 27 siswa. Nah, dalam pertemuan secara virtual ada beberapa siswa yang tidak sempat hadir karena ada beberapa halangan, sehingga yang mengisi angket yang saya bagikan itu sebanyak 21 responden. Nah, berdasarkan hasil analisis melalui pengisian angket yang dilakukan oleh siswa kelas 11 MIPA 1 sebanyak diperoleh 44% siswa di kelas 11 MIPA 1 ini membutuhkan layanan bimbingan dan konseling di bidang pribadi. Kemudian ada 27% siswa di kelas 11 MIPA 1 ini membutuhkan layanan bimbingan dan konseling di bidang belajar. Kemudian ada 23% siswa di kelas 11 MIPA 1 ini membutuhkan layanan bimbingan dan konseling di bidang karir. Kemudian ada 6% siswa yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling di bidang sosial. Nah, dari hasil analisis yang saya lakukan mengenai kebutuhan siswa yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Karosa kelas 11 MIPA 1, ini saya dapat simpulkan saya akan memberikan layanan bimbingan dan konseling di bidang pribadi terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita lihat dari hasil analisisnya, hasil responden pengisian angket ini sebanyak 44% siswa ini membutuhkan layanan ini, yang bisa dibilang hampir setengah dari jumlah siswa yang ada di kelas 11 MIPA 1. Nah, adapun topik yang akan saya angkat dalam memberikan layanan di bidang pribadi yaitu mengenai cara mengendalikan emosi. Mengapa saya memilih topik ini? Karena ini berdasarkan pertanyaan yang ada diangkat. Kebanyakan siswa ini belum mampu mengendalikan emosi mereka dalam situasi tertentu, sehingga dengan topik ini saya rasa ini sangat cocok dan menarik untuk saya berikan kepada siswa di kelas 11 MIPA 1. Layanan yang akan saya berikan yaitu layanan klasikal dengan topik cara mengendalikan emosi.
saya rasa dengan memberikan layanan klasikal ini dapat memberikan informasi kepada siswa di kelas 11 MIPA 1 bagaimana cara atau tips-tips dalam mengendalikan emosi dalam situasi tertentu. Setelah memberikan layanan di bidang pribadi, selanjutnya saya akan memberikan layanan di bidang belajar. Mengapa? Karena melihat jumlah siswa yang membutuhkan layanan ini sejumlah 27%. Nah, ada pun strategis layanan yang akan saya berikan, yaitu dengan memberikan layanan bimbingan kelompok. Kenapa saya memilih bimbingan kelompok? Karena melihat jumlah siswa yang membutuhkan layanan ini seperempat dari jumlah siswa. Jadi saya rasa dengan memberikan bimbingan kelompok ini sudah cukup dalam memberikan layanan yang baik kepada siswa. Selanjutnya, saya akan memberikan layanan di bidang karir. Melihat jumlah siswa yang membutuhkan layanan ini sejumlah 23%. Nah, dari jumlah ini saya akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan mengangkat informasi-informasi mengenai sekolah lanjutan ataupun karir-karir yang akan hadir di zaman sekarang. Kemudian setelah memberikan layanan di bidang pribadi, belajar, dan juga karir, selanjutnya saya akan memberikan layanan di bidang sosial. Mengapa saya memilih melakukan layanan sosial di akhir? Karena mengingat jumlah siswa yang membutuhkan layanan ini sebanyak 6%. Jadi saya rasa untuk strategis yang akan saya lakukan itu melakukan layanan konseling individu. Karena mengingat jumlah yang siswa yang membutuhkan layanan hanya sedikit, jadi saya rasa dengan melakukan konseling individu itu sudah cukup untuk membantu siswa dalam memahami, dalam menyelesaikan masalahnya di bidang sosial. Dari analisis yang saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwasanya sebagai seorang konselor, kita harus mampu melakukan analisis terlebih dahulu sebelum menentukan layanan yang akan diberikan kepada siswa. Karena dengan melakukan analisis, kita mengetahui, oh ternyata siswa ini memiliki kebutuhan atau memerlukan kebutuhan di bidang belajar. Jadi kita lebih terstruktur dalam memberikan layanan sehingga setiap siswa ini mendapatkan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, melalui analisis ini juga kita bisa memperoleh layanan-layanan apa yang akan kita berikan, topik-topik apa yang cocok yang kita berikan kepada siswa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian penjelasan saya mengenai proses analisis yang saya lakukan di kelas 11 MIPA 1 dan penjelasan mengenai hasil analisis berdasarkan pengisian angket yang dilakukan oleh siswa kelas 11 MIPA 1 dan penjelasan mengenai layanan-layanan yang akan saya berikan kepada siswa kelas 11 MIPA 1 berdasarkan